Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Daroja dengan NIM 2011363. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat nikah. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yang artinya yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah. Yang pertama yaitu syurutus sihah. Yang kedua syurutul inqad. Yang ketiga syurutun nafazi. Yang keempat syurutul luzumi. Apa itu syurutul inqad? Syurutul inqad yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut, maka akad tersebut dinyatakan batal. Yang pertama, syurutul inqadi dibagi menjadi 3 syarat yang apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka batal akadnya. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Dan yang ketiga, syarat sighat akad. Syarat bagi 2 orang yang berakad, yang pertama yaitu mampu melaksanakan akad. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Syarat bagi perempuan, yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan khunsa muskil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan baik selamanya maupun sementara. Syarat sighat akad. Yang pertama, ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Dan yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Syurutus sihati yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Yang pertama yaitu perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, sementara atau muakkad. Yang kedua, sighat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya, yaitu suami istri. Yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram atau haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar atau malikiyah. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis, malikiyah. Yang berikutnya yaitu syurutun nafazi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama yaitu suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil balik dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rasyid. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali ab'ad selama wali akrob masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilannya. Yang terakhir yaitu syurutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama yaitu wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Dan yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka diisyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Dan yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Baik, begitulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.